Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Difla ya. Kita hari ini akan belajar IPA lagi ya. Belajarnya tentang apa? Kita akan mereview kembali mengenai materi-materi yang telah kita bahas kemarin, yaitu diantaranya adalah perubahan benda, terus ada di suhu, terus ada energi, usaha, dan lain sebagainya ya. Oh ya, jangan lupa ya, follow Instagram Nurul Fikri, ya Nurul Fikri Bekasi, sama subscribe YouTube ya, YouTube-nya NX Bekasi ya, jangan lupa ya. Nanti di situ kalian akan mendapatkan banyak sekali materi pembelajaran ketika kamu harus menghadapi pelajaran-pelajaran yang berada pelajaran-pelajaran di sekolahan ketika kamu untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah. Nanti banyak sekali pelajaran maupun matematika, IPA, terus IPS, banyak sekali ya. Oke, sebelumnya kalian sudah dikasih materi mengenai review 2 ya. Nah, nanti kita akan membahas materi review 2 dari nomor 1 sampai nomor 25. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Untuk nomor 1, nah di situ benda penghasil api dengan cara digesekkan adalah A. Korek api, B. LPG, C. Petasan, dan D. Bensin. Nah, ini benda penghasil api ya dengan cara digesekkan. Yang mana? Apakah korek api? Korek api apakah digesekkan? Atau LPG? LPG itu apa sih? LPG itu yang biasanya berada di dapur-dapur yang digunakan untuk ibu kalian memasak ya, di kompor gas, sumber api kompor gas, atau yang C. Petasan. Petasan ini tahulah ya, yang biasanya pada saat hari raya Idul Fitri pasti banyak petasan. Terus yang D itu bensin. Nah, ini yang apa jawabannya? Oke, silakan coba dijawab dulu. Ya, sudah ya adik-adik ya? Ya, jawabannya adalah betul sekali yang A, korek api ya. Korek api itu bisa digesekkan gitu ya. Walaupun sebenarnya korek api juga ada yang ini, kita korek api cas gitu ya. Nah, itu. Oke, kalau LPG, hanya ini aja ya, pencaluran dari kompor gas saja. Petasan ada yang kita lemparkan gitu, terus tus gitu ya. Terus ada yang kita nyalain dulu sama korek, nanti bisa tek gitu. Oke, lanjut nomor 2. Di antaranya adalah energi panas, biasa disebut juga dengan, kemarin kita sudah membahasnya. Apakah nama lain dari energi panas? Nah, nama lainnya apa? Apakah kalor, gaya, massa, dan bunyi? Ini kita kemarin sudah membahas macam-macam energi. Energi ada apa aja? Energi bunyi, terus energi gerak, energi potensial, energi kinetik, terus ada energi listrik, energi kalor, ya kan? Nah, itu nama lain dari energi panas apa? Silakan dibahas, dijawab dulu. Dijawab ya. Sudah selesai ya? Oke, ya betul sekali. Jawabannya yang nomor 2 adalah yang A, kalor. Nah, energi panas itu merupakan nama lain dari energi kalor. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kalor, kalian jangan bingung. Kalor itu merupakan nama lain dari energi panas ya. Untuk gaya itu bukan energi ya. Gaya itu salah satu sebab karena salah satu sebab timbulnya energi. Misalnya gaya dorong, gaya pegas, ya kan? Gaya dorong menimbulkan pergerakan benda, berarti akan menimbulkan energi kinetik. Kalau massa itu yang satuannya kilogram, sesuatu yang memiliki kelembaman itu namanya massa. Kalau bunyi ya itu merupakan salah satu bentuk energi, yaitu energi bunyi. Ketika saya bersuara seperti ini berarti saya sudah
mengeluarkan energi, yaitu energi bunyi. Ya. Oke. Nomor 3. Nah, itu. Di bawah ini perpindahan energi panas kecuali. Ya. Kemarin kita kan sudah bahas macam-macam perpindahan kalor. Kita coba review lagi. Macam-macam perpindahan kalor ada berapa aja ya? Macam-macam perpindahan kalor. Ya, yang pertama apa ya? Yang pertama, iya betul, adalah radiasi. Yang kedua, apa ya? Betul sekali, konveksi. Terus yang ketiga adalah konduksi. Kalau radiasi itu perpindahan kalor ini disebut juga dengan pancaran ya. Nah, contohnya adalah sinar matahari sampai ke tubuh kita. Sampai di tubuh kita. Kalau konduksi, contohnya adalah ketika memasak air. Ya. Memasak air. Misalnya begini nih, ini kan air nih. Ini api, ya. Di sini air-air yang sudah panas itu dia akan berpindah ke atas. Makanya di sini akan timbul-timbul gelembung. Ya kan? Nah, kalau sudah ini ke atas, nah yang partikel air yang berada di atasnya ini akan turun ke bawah. Dan seterusnya. Makanya akan timbul gelembung-gelembung air. Itu disebut sebagai konveksi. Kalau konduksi itu perpindahan panas melalui adanya perantara ya, atau misalnya nih sendok ketika dipanasin. Nah, tangan kita akan terasa panas kan kalau kita misalnya memegang sendok. Sendok itu kita panasi di atas api. Nah, itu berarti ada perpindahan kalor dari api, dari ujung sendok ke jalan ke tangan kita. Nah, itu namanya konduksi. Berarti nomor 3 itu, jawabannya di bawah ini perpindahan energi panas kecuali. Nah, itu kecuali. Apa ya? Iya, betul. Berarti jawabannya adalah yang B, konversi. Konversi itu misalnya seperti ini. Dari 1 meter berapa sentimeter? 100 sentimeter. Nah, itu namanya konversi. Ya, 1 jam berapa sekon? 3.600 sekon. Nah, itu namanya konversi. Tadi radiasi perpindahan panas tanpa adanya perpindahan zat ya. Itu radiasi. Nah, nanti bisa dicoba lagi, dibuka-buka lagi ya catatannya yang kemarin-kemarin. Ya, yang nomor 4 kita lanjutkan. Penjelasan yang tepat mengenai terjadinya angin darat adalah, nah apa tuh jawabannya? Yang A, terjadi pada waktu malam, tanah atau daratan lebih cepat panas daripada laut, sehingga udara bergerak ke atas dan digantikan oleh udara dari darat menuju laut. Yang B, terjadi pada waktu malam, laut lambat dingin. Ya, daripada darat, sehingga udara dari darat menuju ke laut. Tadi yang A itu udaranya dari mana? Sama-sama dari darat ya, menuju ke laut. Tetapi dia tanah atau darat lebih cepat panas ya, yang A ya. Lanjut dulu yang C. Terjadi pada waktu siang hari.
tanah panas sehingga udara dari laut bergerak ke darat. Kalau yang D terjadi pada waktu siang, tanah panas sehingga udara dari darat bergerak ke laut. Nah, di sini harus hati-hati ya mengenai perbedaan angin darat dan angin laut. Oke, silakan coba dijawab dulu. Yang jelas itu kita ketahui bahwa angin itu nanti ada angin darat sama angin laut. Ya, angin darat itu terjadi pada waktu malam hari atau siang hari. Angin laut terjadi pada waktu malam hari atau siang hari. Nah, kenapa? Yuk, silakan dijawab. Jawabannya apa ya? Oke, ya. Angin darat itu terjadi pada waktu malam hari. Ya, kenapa? Karena laut itu dia akan dinginnya itu akan melambat ya. Dinginnya akan melambat daripada di darat. Sehingga udara itu akan mengalir dari darat menuju ke laut ya. Jadi angin darat itu udaranya mengalir dari darat menuju ke laut, tetapi kalau angin laut itu udaranya mengalir dari laut ke darat. Berarti jawabannya yang B ya, bravo. Kalau angin laut itu angin yang menuju dari laut menuju ke darat, begitu ya. Dan terjadi pada waktu siang hari. Oke, ya lanjutkan nomor 5. Termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Termometer Reaumur akan menunjukkan angka. Nah, kita coba mereview lagi macam-macam dari termometer ya. Skala macam-macam termometer, oke. Macam-macam termometer itu ada berapa? Yang sudah kita ketahui. Ada termometer Celcius. Terus ada termometer Reaumur. Terus ada termometer Fahrenheit. Dan satu lagi ada yang namanya termometer Kelvin. Ini masing-masing termometer itu ya, termometer pasti dia akan mempunyai skala bawah sama skala atas. Skala bawah itu ketika es mulai membeku, kalau skala atas itu ketika air sudah mulai mendidih. Nah, masing-masing termometer itu akan berbeda-beda ya. Termometer Celcius itu akan berbeda sama Reaumur, akan berbeda sama Fahrenheit, dan akan berbeda sama Kelvin. Nah, mari kita ingat kembali. Kalau Celcius, ya, skala bawahnya itu 0 derajat Celcius, skala atas 100 derajat Celcius. Kalau Reaumur, nah, skala bawah 0 derajat Celcius sama, tetapi kalau skala atasnya yaitu 80 Celcius. Reaumur ya, sini. 80 derajat Reaumur. Jika Fahrenheit, ya, skala bawahnya itu 32 derajat Fahrenheit. Kalau skala atasnya 212 derajat Fahrenheit. Kelvin, ya, skala bawahnya ini adalah 273 Kelvin. Tapi kalau skala atasnya kita tambahin 100, 373. Kelvin. Nah ini ya, perbandingan skalanya, ini berarti perbandingan skalanya berapa nih? 100, ya, dari atas ke bawah selisihnya 100, yang ini selisihnya 80, yang ini selisihnya 180, yang ini selisihnya 100. Ya.
Jadi kita bisa melihat perbandingannya, kita coba mereview ya. Berarti perbandingannya ini 100, gini aja. Kita kalau bandingin Celsius, banding Reaumur, banding Fahrenheit, dibanding Kelvin, perbandingannya berapa? Perbandingannya per 100 per 80 per 180 per 100. Ya, nah ini. Boleh nggak disederhanakan? Boleh. Ya, boleh disederhanakan. Berarti nanti jadi kalau dibagi 20 semua nih, C per 5 banding R per 4 banding F per 100 bagi 20, 9 berarti ya. 9 banding K per 5. Nah, di sini harus hati-hati. Celsius kalau bawahnya 0. Nah, ini berarti seharusnya ada minus 0. Ya. Kalau Reaumur ini 0, ini minus 0, nggak usah ditulis. Fahrenheit, nah skala bawahnya 32. Nah, ini kita tambahin F min 32. F minus 32. Berarti di sini juga F minus 32. Kelvinnya, ya. Kelvinnya skala bawahnya berapa? Minus 273. Ini juga kasih minus 273. Per 5. Gitu ya. Nah, ini kita bisa mengubah ke sama dengan C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Nah, ini yang perlu kalian catat. Ya. Di situ yang perlu kalian catat perbandingannya ya. Videonya habis. Nih. Ya, itu tadi di dalam soal yang diketahui adalah 50 derajat Celcius. Berarti kita pakai yang Celcius nih, yang ini. C per 5. Terus kita mengubah ke termometer Reaumur yang mana? Oh, ini. R per 4. Nah, kita buat persamaan, saya taruh sini ya. Kita buat persamaan. C per 5 sama dengan R per 4. C-nya di situ berapa di dalam soal? Di dalam soal ada Celsiusnya 50. Berarti di sini 50 per 5 sama dengan R per 4. Nah, kita bisa coret 5-nya. Ini sisa 10 perkalian silang berarti 4 kali 10 sama dengan R. Oh, berarti Reaumurnya berapa? 40 derajat Reaumur. Nah, jadi jawabannya yang C. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan komen ya. Komen di Instagram Nurul Fikri atau di YouTube Nurul Fikri Bekasi ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Nah, di situ ada tiang listrik, ada kabel-kabelnya ya, yang di atasnya itu. Kabel jaringan listrik yang ada di pinggir jalan sengaja dipasang kendur. Hal ini bertujuan agar kabel listrik, sengaja dipasang kendur. Pernah lihat nggak kabel listriknya itu nggak dipasang kendur gitu, langsung gini. Nah, itu nanti bahaya tuh. Nah, ini dipasang kendur. Kenapa ya kok bisa dipasang kendur ya? Tujuannya apa gitu? Nah, apakah yang A, tidak putus waktu memuai di siang hari? B, tidak putus waktu menyusut di malam hari? C, saat arus listrik mengalir tidak putus? Yang D, saat tegangan listrik naik tidak terbakar? Jawabannya yang apa ya? Nah, tuh. Oke, ya betul sekali. Jawabannya yaitu yang B. Tidak putus waktu menyusut di malam hari. Kenapa?
Karena pada saat malam hari kan udara dingin. Kalau udara dingin, logam itu akan menyusut. Kalau udara panas, logam itu akan memuai. Prinsipnya seperti itu ya. Kalau menyusut, berarti kalau menyusut kan dia akan bertambah pendek. Kalau bertambah pendek, otomatis nanti kawatnya akan semakin begini kan. Iya. Nah, makanya dibuat yang longgar tuh ya, biar kalau pada saat malam hari itu dia tidak putus. Coba deh kalau misalnya pendek, nah, nanti akan ketarik kiri sama kanan, nah itu bisa menyebabkan putus ya. Jadi jawabannya yang B ya, bravo. Nomor 7. Ya. Perhatikan beberapa perilaku yang berkaitan dengan pemuaian. Yang pertama adalah memberikan celah pada sambungan rel kereta api. Yang kedua, memasang kabel transmisi listrik kendor di saat cuaca panas. Yang ketiga, membuat ukuran bingkai jendela lebih besar dari ukuran kacanya. Yang keempat, merangkaikan bimetal pada setrika listrik secara otomatis ya. Masalah-masalah yang timbul akibat pemuaian dapat diatasi oleh perilaku yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang A, 1, 2, 3, yang B, 2, 3, 4, yang C, 3, 4, 1, atau yang D, 4, 1, 2. Oke, silahkan ditelaah dulu. Kira-kira apa ya jawabannya nomor 7? Ya, oke, silahkan dijawab. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, apakah satu betul? Ya, mari kita telah satu persatu. Masalah-masalah yang timbul akibat pemuaian dapat diatasi oleh perilaku. Nah, nomor 1, memberikan celah pada sambungan rel kereta api ya. Ini misalnya rel nih ya. Ketika siang hari, udara kan panas ya. Kalau panas, logam akan mengalami pemuaian. Kalau memuai berarti bertambah panjang ya. Ini misalnya logam 1, logam 2. Kalau bertambah panjang nanti di sini nggak akan itu ya, bertemu ya kan, soalnya udah ada celah. Coba deh kalau nggak ada celah. Kalau memanjang nanti akan melengkung begini. Nah, nanti akan berbahaya nih kalau misalnya ada kereta api yang lewat ya. Nah, berarti nomor 1 itu betul ya, memberikan celah pada sambungan rel. Yang kedua, memasang kabel transmisi listrik kendor di saat cuaca panas. Nah, tadi seperti soal yang nomor 6. Betul ya. Kabel listrik itu alangkah lebih baiknya dipasang kendor ya. Biar kenapa? Biar pada saat malam hari kabel listrik tidak putus, karena pada saat malam hari akan terjadi menyusut. Ketiga, membuat ukuran bingkai jendela lebih besar dari ukuran kacanya. Bingkai itu yang luarnya itu ya, bingkai. Nah, di sini nanti di dalam bingkai itu akan ada celahnya ya untuk memasang kacanya kan. Nah, celah itu akan dipasang sedikit longgar. Kenapa? Biar nanti ketika kaca terkena sinar matahari, ketika memuai kacanya tidak akan pecah kacanya. Coba kalau nggak ada celahnya, pasti nanti kalau memuai bisa pecah dong. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. Kalau yang nomor 4 itu meningkatkan bimetal itu juga bisa, cuman di sini ada kata-kata setrika listrik otomatis ya. Jadi yang lebih tepat itu yang nomor 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ya. Yang nomor 8. Di bawah ini adalah yang termasuk suatu zat. Nah, kecuali apa saja? Apakah buku? Apakah minyak, asap, atau sinar matahari? Ya, di bawah ini yang termasuk suatu zat, kecuali. Di situ ada kata-kata kecuali ya, kecuali yang apa? Apakah buku, minyak, asap, atau sinar matahari? Zat itu apa? Zat itu adalah nyusun suatu benda ya, itu zat.
Oke, sudah ya adik-adik juara ya? Nah, ya, betul sekali. Di bawah ini adalah yang termasuk suatu zat kecuali adalah sinar matahari. Betul ya. Ya, kita lanjut lagi. Yang nomor 9. Letak molekul yang berjauhan merupakan ciri dari zat. Apakah padat, gas, cair, kalor? Itu ada kata-kata berjauhan ya. Berjauhan. Berarti apa tuh? Padat, gas, cair, kalor. Kalau padat bagaimana? Kalau gas bagaimana? Dan kalau zat cair bagaimana? Ya. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Nah, kita mengingat kembali ya, molekul itu kan ada, zat itu kan ada padat, cair, gas. Kalau padat itu sifat molekulnya dia itu sangat berdekatan. Jadi rapat ya, dia akan tersusun teratur. Dia akan tersusun teratur. Dan seterusnya. Tetapi kalau zat cair dia agak tidak teratur, agak ini ya. Ada yang di sini, di sini, di sini, di sini, tetapi juga agak berdekatan. Tidak jauh-jauh banget. Ini cair. Ya. Kalau gas, dia akan berjauhan antar molekul dan bergeraknya itu bebas. Ada di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini bebas. Ya, itu adalah perbedaan padat, cair, dan gas. Berarti nanti di sini jawabannya adalah yang A ya. Letak molekul yang berjauhan agak. Jawabannya adalah yang B, gas. Ya, jadi 9 adalah yang B. Bravo. Lanjut, nomor 10. Bentuknya berubah-ubah, tetapi volumenya tetap merupakan ciri dari zat. Bentuk berubah-ubah. Kalau perbedaannya apa? Nah, ini misalnya bentuk dan volume ya. Volume. Kalau padat, bentuknya dia tetap. Misalnya nih, spidol aku taruh di sini, dia tetap bentuknya begini. Di sini juga begini aja ya. Tetapi kalau misalnya air kamu taruh di Tupperware yang bentuknya bebek, nanti akan mirip seperti bebek airnya. Ya, bentuknya mengikuti bentuk bendanya itu, tempatnya. Kalau kamu pindah ke bentuknya botol kotak ya, nanti airnya akan menempati kotak itu, gitu. Itu berarti bentuknya berubah. Gas juga seperti itu, gas juga berubah juga. Volumenya bagaimana volumenya? Nah, padat itu dia pasti tetap lah. Nah, kalau zat cair dia tetap volume. Tapi kalau gas dia akan berubah. Karena dia ini tidak, molekulnya itu tidak beraturan. Ya, jadi nomor 10, bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Bentuk berubah, volumenya tetap, yaitu zat cair. Jadi jawabannya yang D, ya. D, cair. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11.
Bentuk dan volumenya tetap merupakan ciri dari zat. Nah, kita tadi sudah. Ya, betul sekali, yaitu adalah zat padat yang D, ya. Bentuk dan volumenya tetap. Kalau bentuk dan volumenya berubah adalah ciri dari gas, ya. Ini tadi. Oke, lanjut. Di bawah ini merupakan gambar partikel dari zat. Nah, tuh tadi. Itu berarti partikelnya teratur ya. Kalau partikel teratur yaitu benda, iya betul sekali, padat. Jadi jawabannya yang B, bravo. Oke, lanjut. 13. Nah ini. Itu merupakan perubahan wujud ya. Perubahan wujud. Kemarin kita sudah bahas perubahan wujud dari suatu zat. Kita coba mereview lagi ya. Kalau zat cair berubah menjadi padat, namanya apa? Membeku, betul. Kalau kalau padat menjadi cair, namanya mencair. Kalau padat menjadi gas, namanya menyublim. Kalau gas menjadi padat, namanya mengkristal. Nah, kalau misalnya cair sama gas, cair berubah jadi gas, namanya menguap ya, menguap. Kalau gas menjadi cair, namanya mengembun. Nah, oke, kita bahas ya. Nih ya, perubahan wujud zat. Padat, cair, gas. Di situ, oh gasnya yang di atas ya. Saya menyesuaikan gambarnya saja ya. Gas, padat, cair. Di sini gas, padat. Di sini cair. Oke. 1, 2, 3, 5, 6, 4, 3. Oke, kita beri nama perubahannya satu persatu ya. Untuk nomor 1, padat ke gas namanya adalah menyublim. Ya, ini berarti menyublim. Yang nomor 2, dari gas ke padat namanya mengkristal. Ya, ini mengkristal. Mengkristal. Oke, nomor 3, cair ke gas namanya adalah menguap. Kebalikannya, dari gas ke cair namanya adalah mengembun. Untuk yang nomor 5, dari padat ke cair. Nah, ini pasti bisa lah ya. Mencair. Kalau dari cair ke padat, nah, namanya membeku. Oke. Itu di situ ya. Pasti adik-adik sudah bisa lah ya. Ini. Nah, jadi proses menguap tadi yang nomor 13 ya. Proses menguap ditunjukkan oleh panah nomor, nah berarti menguap yang mana nih menguap? Iya betul, yang nomor 3. Jadi jawabannya yang B ya, nomor 3. Oke, di situ sudah ada ya. Oke, dilanjut nomor 14. Benda yang bisa mengalami proses nomor 1. Proses nomor 1 menyublim dari padat ke gas, benda apa aja? Apakah alkohol, kapur tulis, kapur baros, atau besi? Kapur tulis kalau kamu biarin
lama-lama jadi gas? Enggak kan? Nah, berarti jawabannya ya apa ya? Iya betul, kapur barus ya. Kalau alkohol itu dia akan berubah dari cair ke gas ya, alkohol. Karena sifat alkohol itu dia akan mudah menguap. Jadi kalau kalian punya alkohol itu jangan dibiarkan di tempat yang terbuka, nanti dia lama-kelamaan akan habis ya. Jadi kalau alkohol itu dia dari cair ke gas. Nah ini, dia juga menguap. Ya, oke, bisa ya. Nomor 15. Perubahan wujud zat untuk panah nomor 5. Panah nomor 5. Nah, tadi nih, padat ke cair ya, jadinya itu padat ke cair. Berarti jawabannya apa tuh? Padat ke cair. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, mencair. Ya, betul. Kita lanjut, nomor 16. Memudarnya warna pakaian akibat sering dicuci dan dijemur merupakan contoh perubahan benda berdasarkan memudarnya warna. Ini udah ada clue memudarnya warna. Berarti perubahan benda berdasarkan apa tuh? Nah, apakah A wujud, apakah B bentuk, apakah C warna, apakah D kelenturan? Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau wujud kan tadi seperti ini. Ya, bentuk berarti misalnya dari kotak menjadi bulat, itu bentuk. Warna, nah gitu. Kelenturan berarti misalnya dari lentur menjadi bisa ditarik ulur gitu ya. Nah, lama-kelamaan nggak bisa gitu, itu berarti kelenturannya. Jadi jawabannya apa ya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, warna. Karena di situ ada kata-kata memudarnya warna. Apalagi makanya kalau kita mencuci dan menjemur ya, baju yang bagian dalam itu kita taruh yang berada di luar biar warna pakaian itu tetap awet. Ya, oke. Ya, jadi 16 itu jawabannya yang C. Bisa ya adik-adik ya? Mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan, sekali lagi ya, kalian bisa DM ke Instagram atau komen di Instagram Nurul Fikri Bekasi ya, dan kalian harus follow, beneran deh akan sangat bermanfaat untuk kalian ya, dan subscribe YouTube ya, sangat bermanfaat. Di situ banyak materi pelajaran kalian ya yang sangat berguna sekali. Nah, nanti kalian bisa komen atau komen di YouTube ya, tanya pelajaran yang mungkin kalian belum bisa gitu, request gitu, mau dibahas apa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai nomor 17 ya. 17, kayu berubah menjadi arang. Nah, ini kemarin kita belajar mengenai perubahan benda. Nah, perubahan benda itu kan ada berapa yo? 3, betul ya? Betul sekali, 3, yaitu perubahan fisika, kimia, sama biologi. Nah itu, nomor 17 termasuknya perubahannya bagaimana tuh? Nah itu prosesnya yang ditanyakan ya. Kayu berubah menjadi arang merupakan contoh perubahan benda yang disebabkan oleh proses apakah pembakaran, pendinginan, pembusukan, atau pencampuran. Nah itu sudah jelas sekali tuh, ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi adik-adik juara udah bisa nih. Iya betul sekali ya, jawabannya adalah yang A, pembakaran. Udah jelas ya, kayu berubah jadi arang itu karena dia dibakar dulu, nggak mungkin dong berubah jadi arang gitu secara tiba-tiba, enggak gitu. Oke ya, kalau pembusukan itu misalnya sayuran yang lama di kulkas, nanti juga lama-kelamaan bisa busuk gitu ya. Kalau pencampuran misalnya teh dicampur gula, kopi dicampur gula, air campur garam, itu namanya pencampuran. Oke, lanjut ya. Yang nomor 18. Perubahan bentuk kertas setelah dibakar disebut perubahan alami, biologi, fisika, atau kimia. Masa alami sih? Nah,
kan dibakar. Yang berbakar itu siapa gitu kan? Otomatis kan kita ya. Nah, kira-kira berarti jawabannya apa tuh? Alami, biologi, fisika, kimia. Berarti jawabannya kalau nggak biologi, fisika, kimia gitu ya. Nah, oke. Berarti apa ya jawabannya ya kira-kira? Perubahan bentuk kertas setelah dibakar disebut perubahan. Apa? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang D, kimia. Kenapa kok kimia? Di situ kan kalau kertas sudah dibakar, dia tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, itu kalau perubahan kimia itu seperti itu ya. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk semula dan akan menghasilkan zat jenis baru. Tetapi kalau fisika itu bisa kembali ke wujud yang semula. Misalnya nih, dari air menjadi es. Apakah es bisa diubah kembali lagi ke air? Bisa. Nah, itu berarti termasuk perubahan fisika. Ya, dia bisa kembali lagi ke bentuk yang semula. Ya, oke. Kalau biologi yaitu perubahan karena mikroorganisme gitu ya. Misalnya roti jadi busuk gitu ya. Itu juga termasuknya perubahan biologi ya. Kalau besi berkarat itu termasuknya perubahan kimia karena dia akan menghasilkan zat jenis baru. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 19. Di situ ada gambar apa tuh? Pegunungan ya. Ya, pegunungan terus ada celah-celah batuan tuh. Ya kan? Ada celah-celah pada batuan. Nah, gambar di atas merupakan proses perubahan bentuk benda secara apa? Nah, apakah alami, biologi, fisika, atau kimia? Sebenarnya kalau perubahan fisika itu bisa kita lihat secara kasat mata ya. Itu perubahan fisika juga. Ya, jadi jawabannya adalah yang merupakan proses perubahan bentuk benda. Nah, ini bentuk benda. Nah, kemarin bentuk benda itu termasuknya perubahan apa? Ya, betul sekali, perubahan fisika. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut yang nomor 20. 5 soal lagi ya. Oke, nomor 20. Benda-benda berikut ini akan mengalami proses perkaratan apabila terkena air atau uap air dalam waktu yang lama. Nah, itu di antara ABCD itu ya, yang bisa mengalami proses perkaratan. Proses perkaratan itu hanya terjadi pada logam ya. Nah, berarti kecuali yang mana tuh? Apakah A besi? Besi termasuk logam nggak? Apakah B kayu? C rantai sepeda? Ataukah D tiang listrik? Nah, jadi jawabannya yang mana ya? Kira-kira tuh. Apakah yang besi, kayu, rantai sepeda, tiang listrik? Yang bisa mengalami perkaratan kecuali. Adik-adik harus hati-hati ya di dalam soal, misalnya kalau ada kata-kata kecuali, berarti di antara A, B, C, D itu yang paling di luar itulah ya, kecuali. Jadi yang mana? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, bravo, kayu ya, kayu. Nah, kayu bisa mengalami perkaratan? Ya, nggak bisa dong. Nah, karena perkaratan itu terjadi karena adanya senyawa logam itu bercampur dengan oksigen air ya. Maksudnya oksigen yang berasal dari air itu. Nah, nanti akan terjadi proses kimia, perubahan kimia, namanya adalah perkaratan. Makanya kalau misalnya kita punya sepeda ya, punya sepeda yang roda-rodanya itu kalau terkena air, kita lekas itu cepet dibersihin ya, dilap-lapin gitu ya. Nanti kan biar tidak gampang berkarat gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 21. Situ ada gambar apa ya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada panahnya itu arang. Oh, ternyata itu arang.
Warnanya hitam tuh ya. Gambar di atas merupakan perubahan bentuk benda melalui proses. Ini seperti yang tadi ya. Apakah A. Pembakaran, B. Pelapukan, C. Peragian, apakah D. Pembusukan? Kak, peragian itu apa? Peragian itu seperti kalau kita ingin membuat tempe. Ya, kalau kita ingin membuat tempe itu kedelainya kita kasih ragi dahulu ya. Itu biar memunculkan jamur, namanya jamur Saccharomyces. Nah, apakah arang itu peragian? Enggak kan ya? Nah, berarti jawabannya apakah yang A, B, atau yang D? Yang C jelas salah. Nah, jadi jawabannya ya betul sekali yang A, pembakaran. Tadi kan kita sudah bahas ya, pembakaran arang gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena proses adanya perputaran air. Perputaran air. Yang kemarin ada yang namanya evaporasi, terus kondensasi, presipitasi, terus ada transpirasi juga, ya kan? Nah, apa tuh? Betul sekali, yaitu siklus air. Siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Ya, itu namanya siklus air. Jadi jawabannya yang B, bravo. 22B ya. Kalau pengembunan, tadi embun, mengembun. Gas menjadi cair, itu perubahan. Pengairan, ini mengairi sawah-sawah itu. Perembesan, merembes airnya masuk ke dalam celah-celah tembok, itu namanya perembesan. Atau masuk ke dalam celah-celah kain, ya itu namanya perembesan. Merembes. Oke, nomor 23. Oke, itu ada soal. Air di permukaan bumi jika terkena sinar matahari akan berubah menjadi apa ya? Air di permukaan bumi jika terkena sinar matahari akan berubah menjadi. Nah, kemarin ini kalau air di permukaan bumi naik ke atas namanya apa ya? Evaporasi ya. Evaporasi itu nama lain dari apa kemarin? Ya, betul sekali, yaitu uap air yang A. Kalau hujan namanya presipitasi ya. Kalau butiran air namanya adalah kondensasi ya. Oke, nomor 23 sudah. Ya, yang nomor 24. Nah, ini agak panjang. Kamu disuruh mengurutkan siklus air yang tepat ya. Yang mana? Kira-kira urutannya yang mana aja tuh? Kita coba bahas. 24. Di bawah ini merupakan proses dari siklus air. Yang satu adalah udara akan menjadi dingin bila udara naik ke atas dan sampai di daerah dingin. Yang kedua, sebagian uap air akan berubah menjadi butiran air berkumpul membentuk awan. Yang ketiga, embun berubah menjadi titik air lalu jatuh ke bumi menjadi hujan. Yang keempat, sinar matahari menguapkan air yang ada di laut, sungai, danau maupun tanah yang kemudian uap air tersebut menyatu dengan udara. Yang kelima, awan yang naik ke atas akan menjadi mendung dan semakin ke atas udara bertambah dingin lalu menjadi embun ya. Silakan dijawab dulu. Kak kasih waktu 2 menit ya. Silakan dijawab.
Oke, kita bahas ya. Urutan siklus air yang tepat. Oke, yang pertama apa dulu? Ya, yang pertama adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari kan ini kan suhunya sangat tinggi ya. Jadi untuk memanasin air-air ini di sini ada laut ya. Ini laut. Misalnya di sini ada sungai, gitu kan, sungai. Nah, ini di sini akan mengalami penguapan. Ya, kita bahas lagi, akan mengalami penguapan. Penguapan. Atau nama lainnya adalah evaporasi. Ini juga mengalami penguapan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan, ini nama lainnya penguapannya enggak evaporasi, nama lainnya adalah transpirasi ya. Transpirasi, penguapan pada pohon. Transpirasi. Oke. Selanjutnya, soalnya lagi. Nah, berarti yang 4 dulu, 4 yang urutan yang pertama. Sinar matahari menguapkan air yang ada di laut, sungai, danau, maupun tanah yang kemudian uap air tersebut menyatu dengan udara. Ini kan ada uap air nih, menyatu dengan udara, ya kan, menyatu dengan udara. Setelah menyatu dengan udara, ya, berarti nanti udaranya akan menjadi dingin, gitu kan? Menjadi dingin, udara naik ke atas dan sampai di daerah dingin. Ini kan di sini kan panas nih. Sini kan panas. Nah, di sini suhunya dingin nih. Suhunya dingin. Nah, ini uap-uap air nih. Uap air nih menyatu dengan udara. Uap air menyatu dengan udara. Ya, gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ya, sebagian uap air akan berubah menjadi butiran-butiran air yang berkumpul membentuk awan. Butiran-butiran ini, nah ini awan-awan ini akan membentuk awan. Ya, nah ini namanya adalah kondensasi. Kondensasi. Butiran air yang berkumpul membentuk awan. Ya, namanya kondensasi. Setelah itu bagaimana? Setelah itu adalah awan yang naik ke atas ya akan menjadi mendung. Nah, awan ini dia lama-lama akan naik ke atas ya. Naik ke atas, dia akan menjadi mendung, awannya akan semakin membesar gitu kan dan berwarna gelap. Nah, makanya kalau mau hujan itu awan-awannya itu warnanya abu-abu gitu ya, menghitam. Nah, situ. Berarti nanti awan yang naik ke atas akan menjadi mendung dan semakin ke atas udaranya bertambah dingin lalu menjadi embun. Nah, karena ini konsentrasinya udah sangat tinggi, nah dia barulah akan turun hujan. Nah, ini akan turun hujan. Turun hujan. Nah, ini namanya adalah presipitasi. Itu namanya presipitasi. Jadi nanti embun berubah menjadi titik-titik air lalu jatuh ke bumi menjadi hujan. Berarti urutannya apa ya? Nah, urutannya adalah yang keempat 1, 2, 5, yang terakhir adalah yang 3. Jadi jawabannya yang D ya. Nih bisa dilihat prosesnya. Jadi evaporasi, terus uap air berkumpul ke udara akan mengalami kondensasi, ya. Terus awan-awan ini akan naik ke atas, ya. Jadi warnanya akan menghitam, gitu ya. Nah, karena udah nggak kuat, konsentrasinya tinggi, dia akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, ini namanya presipitasi. Air-air ini mengalir ke sungai, ke laut, terus ada yang diserap oleh
tumbuh-tumbuhan, pohon gitu. Makanya kalau di sini dia nggak ada pohonnya, airnya di sini, ini bisa terjadi longsor. Tuh ya, makanya di gunung itu harus kita lestarikan, dijaga biar tetap jangan hutan gundul ya, harus ada pohonnya. Oke, kita lanjut. Terakhir ya, yang nomor 25. Berikut ini merupakan cara menghemat air kecuali. Cara menghemat air ya, kecuali loh. A. Menutup keran bila tidak digunakan. B. Menyiram tanaman dengan air cucian beras. Yang C. Mencuci pakaian setelah jumlahnya cukup banyak. Yang D. Mencuci kendaraan setiap hari bila ada waktu. Gitu. Jadi jawabannya yang mana ya? Apakah yang A, B, C, atau D? Ingat ya, ini cara menghemat air tapi yang kecuali. Berarti yang mana? Jadi pasti bisa nih, ya. Iya, betul sekali. Yang D, mencuci kendaraan setiap hari ya. Jangan setiap hari juga kali ya. Bila ada waktu ya. Jangan setiap hari. Kalau misalnya udah kotor banget baru dicuci gitu ya. Oke. Oke, kira-kira sampai sini adik-adik mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa DM atau komen di Instagramnya Nurul Fikri. Jangan lupa follow ya, follow Instagramnya Nurul Fikri Bekasi ya, Nurul Fikri Bekasi, sama jangan lupa subscribe YouTube Nurul Fikri, Bimbel Belajar Nurul Fikri ya. Ada Bekasinya nggak? Ya, Nurul Fikri Bekasi ya. Jangan lupa di subscribe sama di follow Instagram dan YouTube-nya. Kamu akan mendapat materi yang sangat banyak. Oh iya, jangan lupa manfaatkan diskon 30% ya. Sampai tanggal 15 April. Karena belum tentu loh, ini diskon 30% ini sangat banyak sekali, hampir separuhnya ya. Dan jangan lupa daftarkan diri kalian di Nurul Fikri terdekat dengan rumah kalian atau dengan sekolahan kalian ya. Karena di Kota Bekasi ini Nurul Fikri ada 16 cabang ya. Kalian bisa memilih di lokasi-lokasi terdekat. Ada di Villa Indah Permai, ada di Kayu Ringin, ada di Bintara, ada di THB, ada di Sektor 5, terus ada di Agus Salim juga, ada di Bintara, terus ada di Perumnas, terus ada di mana lagi ya? Di BTR, ya, di Mustika, terus ada di daerah sana mana ya? Galaksi, oke, di Galaksi. Terus ada di Narogong, Rawalumbu ya. Terus ada yang di Jatimulya ya, Jatimulya. Pokoknya ada 16 lokasi. Pilih lokasi yang terdekat dengan rumah kalian atau sekolahan kalian. Untuk waktu belajarnya, kalian bisa tanya-tanya langsung ke lokasi, nanti tersedia waktu-waktu belajarnya. Untuk kalian kan untuk persiapan di kelas 6 SD ya, biar bisa masuk di SMP favorit ya, dengan jalur prestasi tentunya. Ya. Oke, jangan lupa di follow dan di subscribe YouTube-nya Nurul Fikri Bekasi. Cukup sekian, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kakak meminta maaf ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.